Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita mau tetap semangat mempraktekkan kompak sejati. Nah saudara, kalau kita menjadi kompak sejati, maka terjadi saudaraku, di dalam kompak itu kita boleh mengalami kesembuhan. Di mana saudaraku Tuhan pakai kita saling menyembuhkan. Nah ingat saudara, komunitas itu ya tanpa terasa kita seringkali saudaraku saling menyakiti, saling melukai. Bahkan saudara ada luka-luka yang muncul ketika kita saudaraku masih kecil atau bahkan saudaraku di dalam kandungan ibu kita. Nah itu telah memberikan impact sehingga saudara dalam kita membangun hubungan terjadilah saudaraku ya, apa yang kita ingin lakukan yang baik, saudara. Di mana kita ingin saling membangun, tapi kenyataannya yang terjadi, saudara, kita saling melukai. Nah,
Karena itu saudaraku, kita perlu disembuhkan, dipulihkan. Nah hari ini saudara, kita mau melihat bagaimana kita bisa saling menyembuhkan di dalam kompak. Nah saudara, kita harus sadar dulu ada janji Tuhan yang luar biasa di dalam Mazmur 147 ayat 3. Dikatakan demikian saudara, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ya, Tuhan berjanji saudara, Dia mau menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Ya, artinya banyak luka di hatinya. Ya, sehingga Dia membalut luka-luka mereka. Nah, bagaimana Tuhan saudara menyembuhkan kita yang luka hati? Dia menggunakan saudaraku orang-orang yang ada di dalam komunitas kita. Ya, kompak adalah saudaraku komunitas terkecil atau unit terkecil dari komunitas tubuh Kristus yang saudaraku di dalamnya kita tahu saudaraku hadir Kristus sang kepala, ya, Dia yang menggerakkan kita sehingga kita bisa saling menyembuhkan. Nah saudara, di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat 16 dikatakan demikian, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah saudara, ketika kita berkumpul dalam komunitas tubuh Kristus, nah di situ saudaraku kita harus hidup di dalam terang. Ketika kita hidup dalam terang terbuka, kita saudara jujur apa adanya, maka saudara ketika kita terbuka itu saudara, kita berani mengaku dosa kita. Khususnya saudara, dosa-dosa di mana kita saling melukai, saling menyakiti. Nah dosa korporat. Ketika kita ya saling mengaku dosa dan kemudian saling mendoakan, maka dikatakan kamu akan sembuh. Nah, komunitas yang saling mengaku dosa, saling mendoakan saudara, khususnya ya dosa korporat diakui, dosa di mana kita saling melukai itu diakui saudara, maka luar biasa. Maka kita pasti akan sembuh. Kita akan mengalami kesembuhan hati, kesembuhan batin, saudara. Dan kalau kita sembuh, ayat ini berkata, saudara, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kalau kompak itu saling menyembuhkan, saudara, maka tidak ada dosa korporat. Mereka tidak lagi saling menyakiti, ya, tetapi saudaraku saling menyembuhkan. Ketika mereka saling menyembuhkan, saudara, mereka menjadi komunitas yang ya sepakat. Wah, luar biasa. Ketika mereka sepakat, mereka berdoa, mereka layak menggunakan kunci-kunci kerajaan. Saudara masih ingat ya, syarat untuk menggunakan kunci-kunci kerajaan itu adalah kalau mereka bersepakat. Karena dua orang yang bersepakat meminta apa saja, maka saudaraku, Tuhan menjawab doa mereka. Ya, kalau mereka bersepakat kompak, saudara, ya mereka meminta sesuatu menggunakan kunci-kunci kerajaan. Ingat, kunci-kunci kerajaan itu dahsyat, saudara. Ya, kunci-kunci kerajaan itu adalah kuasa untuk mengikat apa yang telah terikat di surga, ya, di alam roh, melepaskan apa yang telah terlepas di alam roh, saudara, sehingga saudara, ya, kita dapat melihat kuasa kerajaan Allah dinyatakan. Ya, ketika saudaraku kompak ini bersepakat, mereka berdoa, kita melihat saudaraku ada kuasa yang dahsyat terjadi di dalam kompak itu, saudara. Maka kompak itu bisa dipakai Tuhan untuk apa, saudara? Ya, untuk bisa saudara melepaskan orang lain
dari ikatan kuasa kegelapan. Bahkan kompak itu dipakai menyembuhkan orang lain, saudara, yang juga terluka. Nah, saudara, karena itu pada minggu ini saya mau mengajak ya kompak-kompak, ayo mari kita, saudaraku, menjadi kompak yang saling menyembuhkan, ya, di mana Kristus ada di tengah-tengah kita. Dia memakai kita, saudara, untuk saling menyembuhkan. Ya, Kristus yang ada di tengah-tengah kita, dialah penyembuh kita. Ya, dia memakai saudara kompak saya, ya, saudara, untuk menyembuhkan saya. Kristus menggunakan saya, ya, untuk menyembuhkan anggota kompak lainnya, sehingga saudara, kompak itu menjadi kompak yang luar biasa. Nah, saudara, pada minggu-minggu ini ya kita akan banyak belajar, saudara, bagaimana ya kita mengalami, saudaraku, kesembuhan batin. Nah, ingat, saudara, Kristus itu dia adalah gembala kita, dan bukan hanya gembala kita aja, dia adalah penasehat ajaib kita. Ya. Nah, maksudnya apa penasehat ajaib itu, saudara? Ya. Artinya Yesus itu memberikan nasihat yang bijak dan ajaib di luar pengertian manusia untuk memberikan pencerahan dan solusi bagi pergumulan dan problem manusia. Saudara, kalau manusia ada persoalan, kemana kita pergi, saudara? Kita tentu mencari apa? Penasehat, counselor. Ya. Nah, tapi sayang di dunia ini, saudara, counselor, penasehat yang kita temukan, penasehat biasa, penasehat manusia biasa. Tapi di sini dikatakan Yesus, dia adalah penasehat yang ajaib. Wow. Ya, apa itu? Wonderful counselor. Ya, di dalam saudara Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 dikatakan begini, saudara. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, Yesus, dia adalah seorang putra. Ya, dia adalah anak Allah itu, saudara, yang lahir bagi kita. Ya, dia disebut orang apa? Penasehat ajaib. Artinya, saudara, ya, dia bisa memberikan nasihat kepada kita, nasihat yang ajaib di luar ya nalar manusia, saudara. Ya. Nasihat yang dia berikan begitu luar biasa, saudara, ya, sehingga apa, saudara, ya, sehingga memberikan pencerahan dan solusi bagi pergumulan dan problem kita manusia, ya. Nah, saudara, makanya kalau kita ada persoalan, ya, kita datang kepada penasehat ajaib kita, dan dia ada di mana, saudara? Tidak jauh-jauh. Dia ada di tengah-tengah kita. Karena di mana 2-3 orang kita berkumpul dalam nama Tuhan, ya, Tuhan ada di sana. Ya, Tuhan ada di tengah-tengah komunitas, ya, kompak, di mana, saudaraku, ya, dia mau melakukan sesuatu. Ya, dia mau memakai komunitas itu untuk menyembuhkan orang lain, memulihkan orang lain, ya, menghadirkan kerajaan Allah. Tapi sebelum itu dia juga mau, saudaraku, hadir dan menyembuhkan anggota komunitas itu dulu. Ya, jadi, saudara, penasehat ajaib itu ada di tengah-tengah kita. Ya, makanya, saudara, kita punya pengharapan. Kalau kompak kita banyak lukanya, saudara. Ya, kita banyak sekali, saudaraku, telah dikecewakan. Ya, luka-luka masa lalu,
trauma-trauma kita alami, saudara. Ya, jangan kita putus asa. Ya, Sang Penasehat ajaib ada di tengah-tengah kita dan Dia mau memakai kita untuk saling menyembuhkan. Nah, mari saudaraku, ya, kita sama-sama ya pada minggu ini ya kita ketemu saudaraku ya, dan kita berdoa supaya saudaraku Sang Penasehat ajaib itu menyatakan diri sehingga terjadilah proses kita saling menyembuhkan, saling saudaraku memulihkan. Tuhan memberkati kita.